Stellar Transformations, episode 255. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di aula utama yang luas dan kosong di dalam gunung, Qin Yu adalah satu-satunya yang masih hidup. Saat ini, hati Qin Yu masih gemetar. Sebelumnya, pengawal Qian secara tak terduga dibunuh oleh penguasa wilayah terlarang warisan. Meskipun Qin Yu tidak dapat mengetahui metode apa yang digunakan penguasa itu untuk membunuhnya, tetapi kekejaman dan tanpa ampun itu tetap membuat hati Qin Yu bergidik. Pengawal merah, bawa pergi mayat pengawal biru. Suara tuan itu kembali menggema di aula utama. Sebuah siluet merah melintas. Seorang pria berpakaian merah dengan penampilan yang sangat mirip dengan pengawal Xian muncul di aula utama. Pengawal merah ini membungkuk dan mengambil mayat pengawal Xian. Ada sedikit kesedihan di matanya. "Wahai anggota klan asing, mengapa kau masih di sini?" Mendengar kalimat itu, Qin Yu tiba-tiba terbangun. Penguasa wilayah terlarang warisan ini memiliki temperamen yang sangat aneh. Sebaiknya jangan buang waktu dengannya. Qin Yu teringat akan saudaranya dan segera membawa Hou Fei keluar dari alam Jianglan. Seolah-olah berteleportasi, Hou Fei muncul di aula utama begitu saja. "Kakak," mata Hou Fei sudah berkaca-kaca. Hati Qin Yu juga bergetar. Ia kemudian menahan emosinya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan buang waktu lagi, mari kita pergi ke tempat yang aman dulu." Satu-satunya tempat aman di dalam area terlarang warisan ini adalah platform batu terbuka itu. Hou Fei juga sudah kembali jernih pikirannya. "Baiklah, ayo pergi." Hou Fei membalikkan tangannya dan menyerap tongkat hitam yang ada di tanah ke dalam tubuhnya. Kemudian dia dengan cepat meninggalkan aula utama bersama Qin Yu. Mereka melewati terowongan dan tiba di platform batu terbuka. Platform batu terbuka itu terisolasi di tepi gunung terapung ini. Di bawahnya terbentang kehampaan yang tak terbatas. Pada saat yang sama, angin kencang bertiup ke arahnya. Kedua bersaudara Qin Yu dan Hou Fei berada di atas platform batu terbuka ini. Mereka saling memandang. Saat itu, mereka berdua mengenang masa lalu mereka. Saat pertama kali bertemu di kediaman Paman Lan yang terletak di dasar laut. Saat mereka berkelana di dunia kultivator dasar laut bersama He Yu. Momen gemilang ketika mereka akhirnya mendirikan Menara Bintang. Ada juga kepergian yang tak berdaya di depan jalan awan biru alam Niyang. Semua kenangan itu melintas di benak mereka. Di antara ketiga bersaudara itu, Hou Fei dan He Yu tidak punya pilihan selain naik dan memasuki alam abadi, iblis, dan setan sebelum Qin Yu. Adapun Qin Yu, dia telah berlatih dengan susah payah di alam fana selama lebih dari 100 tahun. Baru kemudian dia berhasil menyadari alam bintang kegelapan dan mencapai kenaikan. Setelah terpisah selama beberapa ratus tahun, mereka akhirnya bertemu kembali. Terakhir kali mereka bertemu, keduanya masih berada di tahap daceng. Namun sekarang, kedua bersaudara itu sudah menjadi ahli tingkat kaisar. Salah satunya adalah binatang suci super klan kera dan monyet, calon kaisar kera agung. Yang lainnya adalah seseorang yang reputasinya telah menyebar luas, Qin Yu yang pernah menginjak-injak Kaisar Yu. Semuanya telah berubah, hanya janji itu yang tetap sama. Hou Fei menatap Qin Yu. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Sejak tiba di alam abadi, iblis, dan setan, Hou Fei selalu memikirkan untuk bertemu kembali dengan Qin Yu dan He Yu. Ia sama sekali tidak mendapatkan kabar tentang Qin Yu. Adapun He Yu, sesuai perintah Kaisar Kera Agung, kecuali ia telah mencapai tingkat kaisar, ia tidak diizinkan memasuki wilayah klan burung. Dia berlatih dengan sangat keras. Dia telah berlatih dengan sangat giat. Dalam beberapa ratus tahun terakhir ini, latihan keras dan penuh perjuangan adalah satu-satunya hal yang dilakukan Hou Fei. Termasuk semua pertempuran hidup dan mati yang telah dilakukannya di area terlarang warisan. Untuk apa semua itu? Semua itu agar dia bisa pergi dan menemukan saudara-saudaranya. Semua itu agar dia memenuhi syarat untuk melindungi saudara-saudaranya. Akhirnya, kakak laki-lakinya sudah datang. Kakak laki-laki. Air mata mulai menggenang di mata Hou Fei. Ia memeluk Qin Yu erat-erat. Tetesan air mata besar mulai mengalir dari mata Hou Fei. Fei, Qin Yu juga memeluk erat saudara keduanya. Sejak tiba di alam abadi,
iblis, dan setan, Qin Yu selalu merasa kesepian di hati dan jiwanya. Dia selalu ingin bersama saudara-saudaranya, selalu berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya. Bahkan ketika dikejar oleh Kaisar Yu, Kaisar Iblis Darah, dan mereka, Qin Yu tidak pernah sekalipun mundur dari tujuannya. Dan sekarang, dia akhirnya berhasil. Setelah sekian lama, kedua saudara itu berhenti berpelukan dan berpisah. "Kakak, bagaimana kau bisa menemukanku? Apa kabarmu selama ini?" "Oh, benar, apakah kau berhasil menciptakan tahap-tahap akhir transformasi bintangmu? Apakah kau tahu kabar burung berambut campuran itu? Apakah kau?" Hou Fei mengajukan 7 pertanyaan berturut-turut. Ia tiba-tiba berhenti. Itu karena ia melihat Qin Yu telah membuka mulutnya untuk menjawab tetapi tidak tahu bagaimana harus menjawab. "Kakak, haha, aku agak terlalu emosional." Hou Fei menggaruk kepalanya lalu menyeringai. "Tidak apa-apa, aku juga sedang sangat emosional saat ini." Qin Yu merasa seluruh tubuhnya nyaman dan hangat. Sensasi hangat itu berasal dari hati dan jiwa. Tak lama kemudian, "Fei Fei, bagaimana beberapa ratus tahun terakhir ini bagimu?" Hou Fei berkata dengan bangga, "Dalam beberapa ratus tahun terakhir ini, aku secara garis besar melakukan 2 hal. Pertama, menemukan burung rambut campuran itu, dan kedua, melanjutkan latihan. Aku juga pernah mencoba mencarimu sebelumnya. Namun, aku tidak tahu kemana kau pergi atau kapan kau akan pergi. Aku bahkan khawatir kau mungkin tidak dapat berhasil menciptakan tahap-tahap akhir dari transformasi bintang." Qin Yu mengangguk dan berkata, "Benar. Saat itu, aku juga bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi jika aku gagal menciptakan tahap selanjutnya. Aku belum bertemu kalian dan juga belum bertemu Lier lagi, jadi aku selalu memaksa diriku untuk tidak gagal. Untungnya, aku berhasil dalam kreasiku. Kakak, sepertinya kekuatanmu saat ini cukup dahsyat. Awalnya kupikir akulah yang terkuat di antara kita bertiga bersaudara. Aku tak pernah menyangka kakak juga sekuat ini. Mungkinkah kakak telah berlatih keras dan tekun sejak kau naik ke alam abadi, iblis, dan setan?" tanya Hou Fei. Qin Yu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata perlahan, "Mengenai masalah ini, kita harus membicarakan dendam antara Kaisar Yu dan aku." "Kaisar Yu, mungkinkah si idiot itu yang memprovokasi Anda?" Mata Hou Fei mulai terbuka lebar. Qin Yu mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Hou Fei. Kemudian dia perlahan mulai bercerita tentang apa yang terjadi setelah dia tiba di alam abadi, iblis, dan setan. Dari saat muridnya meninggal di bintang bulan Maple yang menyebabkan dia dibenci oleh Kaisar Yu hingga pertempuran di bintang api biru. Kemudian pertempuran melawan putra Kaisar Iblis Darah di bintang Kaisar Tersembunyi. Dan kemudian saat di bintang salju biru ketika dia dikejar oleh 2 ahli hebat. Sampai ke formasi api pemurnian elemen penyegel. Sepanjang rangkaian peristiwa yang diceritakan Qin Yu, Hou Fei merasa cemas dan khawatir terhadap Qin Yu selama mendengarkan. Meskipun Qin Yu saat ini sehat dan masih hidup, namun mendengar tentang pertempuran-pertempuran itu tetap membuat Hou Fei cemas. "Sejak aku membuka lapisan ketiga atlas 10.000 binatang, membunuh 26 kaisar abadi dan memaksa Kaisar Yu untuk melarikan diri, tidak ada yang berani memprovokasiku lagi. Setelah itu, aku dengan mudah sampai di sini." Setelah Qin Yu menyelesaikan ceritanya, dia pun menghela napas lega. Mata Hou Fei berkedip tanpa henti, berkilau penuh amarah. Kaisar Yu yang idiot itu dan Kaisar Iblis Darah itu, mereka benar-benar berani menindasmu seperti itu. Kemarahan Hou Fei meluap, kemudian dia menatap Qin Yu. "Kakak, muridmu Liu Hansu benar-benar dianiaya sampai mati oleh mereka, bajingan-bajingan itu." Qin Yu melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, suatu hari nanti mereka akan membalas semua yang telah mereka lakukan." Nada suara Qin Yu datar. Namun, matanya bersinar dengan kegarangan. "Oh, benar, kakak, tadi aku tiba-tiba menghilang dari aula utama dan sampai di dunia lain." "Apa itu?" Hou Fei menatap Qin Yu dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya, dia berada di alam Jianglan dan mengkhawatirkan Qin Yu sehingga dia tidak terlalu memikirkannya. Namun sekarang, dia menjadi penasaran. Qin Yu tersenyum dan berkata, "Itu adalah artefak ilahi yang Paman Lan berikan kepadaku, alam Jianglan." "Paman Lan?" Hou Fei tiba-tiba mengerti. Paman Lan benar-benar hebat. Alam Jianglan yang dia berikan padamu sungguh luar biasa,
tongkat hitam yang dia berikan padaku juga luar biasa. Apa yang terjadi pada tongkat hitam? Tanya Qin Yu. Menurut apa yang Qin Yu ketahui, tongkat hitam ini hanya sekeras artefak ilahi. Tampaknya tidak ada hal lain selain itu. Hou Fei terkekeh. Kakak, tahukah kau bahwa sebelum aku datang ke area terlarang warisan, aku sudah mencapai level 6 Raja Iblis. Dari level 1 Iblis Surgawi hingga level 6 Raja Iblis, itu hanya membutuhkan waktu sedikit lebih dari 200 tahun. Tidakkah menurutmu itu terlalu cepat? Setelah dipikir-pikir, Qin Yu memang menyadari bahwa itu terlalu cepat. Bahkan Kaisar Abadi Jenius, Jun Loyu, masih membutuhkan beberapa ratus tahun dan hampir 1000 tahun untuk mencapai tingkat Kaisar Abadi level 2. Kemungkinan besar ia membutuhkan 2 hingga 300 tahun untuk mencapai tingkat Dewa Emas level 6. Bagi Hou Fei untuk mencapai level itu begitu cepat, sungguh menakjubkan. Alasan mengapa kecepatan kultivasiku cepat adalah karena tongkat hitam ini, kata Hou Fei dengan puas. Oh, Qin Yu menatap tongkat hitam di tangan Hou Fei dengan heran. Hou Fei mengerutkan bibirnya 2 kali lalu berkata, tentang tongkat hitam ini, aku tidak tahu mengapa, tetapi ketika aku memegang tongkat hitam, aku mulai merasa lebih dekat dengan alam semesta. Alam jiwaku juga meningkat pesat. Namun, jika aku tidak memegang tongkat hitam, aku tidak dapat mencapai sensasi mendalam itu. Ada efek seperti itu. Qin Yu takjub. Jika memang demikian, maka itu pasti karena Paman Lan. Lagi pula, tongkat hitam diberikan kepada Hou Fei oleh Paman Lan. Saat membicarakan Paman Lan, Qin Yu dan Hou Fei sama-sama merasa takjub. Namun, terhadap Paman Lan sendiri, kedua bersaudara itu tidak banyak mengetahui tentangnya. Fei Fei, apakah kau punya kabar tentang Xiao Hei? Qin Yu tiba-tiba bertanya. Aku ingat kau sebelumnya pernah mencoba mencari Xiao Hei. Hou Fei mengangguk dan berkata, benar, aku pergi mencari burung berambut campuran itu sebelumnya, mengandalkan binatang singa es mistik yang memiliki hubungan jiwa dengannya. Hanya saja, tepat setelah aku memastikan bahwa burung berambut campuran itu berada di wilayah klan burung, aku dibawa kembali oleh Kaisar Kera Agung sebelum aku bahkan dapat memasuki wilayah klan burung untuk mencarinya. Tiba-tiba, ekspresi Hou Fei menjadi serius. Kakak, aku selalu mengkhawatirkan sesuatu. Silakan. Qin Yu merasa kelopak matanya berkedut. Dengan ekspresi serius, Hou Fei berkata, menurut apa yang dikatakan oleh binatang singa es agung, Shizan, burung berambut campuran seharusnya berkeliaran di wilayah yang luas di wilayah klan burung. Aku menduga bahwa dia sedang dikejar oleh seseorang. Ekspresi Qin Yu berubah. Dia pernah mempertimbangkan kemungkinan itu, hanya saja dia tidak mau menerimanya. Qin Yu segera membantahnya. Itu tidak mungkin. Kau juga tahu bahwa Xiao Hei setidaknya adalah binatang suci tingkat tinggi. Hanya dengan informasi yang berhasil kuperoleh, pada periode ketika Xiao Hei naik ke alam dewa, tidak ada binatang suci tingkat tinggi seperti dia yang telah naik ke alam abadi, iblis, dan setan. Jadi, Xiao Hei adalah binatang suci variasi yang tidak diketahui siapapun. Sebagai binatang suci variasi, tentu tidak akan ada siapapun di alam abadi, iblis, dan setan yang bisa mengetahuinya. Jika tidak ada yang mengetahuinya, siapa yang akan mengejarnya untuk membunuhnya tanpa alasan? Qin Yu masih ingat apa yang dikatakan Ao Wuming kepadanya. Hou Fei mengangguk dan berkata, kakak, apa yang kau katakan masuk akal. Memang ada binatang suci tingkat tinggi di dalam klan elang, tetapi mereka bukanlah elang hitam. Burung rambut campuran jelas merupakan binatang suci variasi dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak akan ada orang yang mengejarnya dan mencoba membunuhnya. Bisa jadi dia memprovokasi seseorang setelah dia naik tingkat. Kakak, Hou Fei menatap Qin Yu dengan serius. Kau seharusnya tahu bahwa kita berdua sudah lama tidak mencapai alam abadi, iblis, dan setan. Meskipun aku mampu berlatih dan berkultivasi hingga kekuatanku saat ini melalui penggunaan tongkat hitam dan area terlarang warisan, tetapi bagaimana dengan burung rambut campuran? Xiao Hei memiliki tombak penembus awan, jawab Qin Yu dengan tergesa-gesa. Tombak penembus awan ini dibuat dengan bahan yang sama dengan tongkat hitam milik Hou Fei. Keduanya diberikan kepada mereka masing-masing oleh Paman Lan. Mungkin tombak ini juga memiliki fungsi membantu kultivasi. Benar, Hou Fei mengangguk. Namun, kakak,
kau harus mengerti bahwa meskipun dia memiliki tombak penembus awan, seberapa jauh dia akan mencapai dalam waktu 300 tahun saja. Alasan aku bisa mencapai Kaisar Iblis tingkat 3 dari Raja Iblis tingkat 6 hanya dalam 60 tahun adalah karena area terlarang warisan. Jika aku tidak memiliki area terlarang warisan, dengan mengandalkan tongkat hitam, aku paling banter hanya akan menjadi Raja Iblis tingkat 8 atau 9 sekarang. Kakak, kau seharusnya tahu betapa besar jurang pemisah antara tingkat kaisar dan tingkat di bawahnya. Kata-kata Hou Fei membuat Qin Yu gemetar dalam hatinya. Memang, Hou Fei mampu berlatih dan berkultivasi hingga level 3 Kaisar Iblis berkat area terlarang warisan, tetapi bagaimana dengan Xiao Hei? Tingkatan di bawah tingkat kaisar. Saat itu, di bintang bulan Maple, Qin Yu mengandalkan tubuh boneka pedang abadi tetapi tetap tidak mampu melukai Yu Qingzi. Domain tingkat kaisar adalah bantuan terbesar untuk mengalahkan mereka yang berada di bawah tingkat kaisar. Kakak, kau tidak perlu khawatir. Itu hanya tebakanku saja. Melihat Qin Yu agak khawatir, Hou Fei segera berkata. Qin Yu mengangguk dan berkata, aku mengerti semua yang kau katakan dan itu sangat masuk akal. Memang benar ada banyak orang di klan burung yang memiliki kekuatan untuk mengejar dan membunuh Xiao Hei. Namun, setidaknya, Xiao Hei masih hidup. Jika Xiao Hei meninggal, maka binatang spiritualnya, Si Zan, tentu akan mengetahuinya. Oleh karena itu, terlepas dari apakah Xiao Hei selamat atau tidak, kita tetap harus segera pergi ke wilayah klan burung sesegera mungkin untuk menemukannya. Kata Qin Yu dengan tegas. Jika dia selamat, maka anggap saja kita bertiga bersaudara bisa berkumpul kembali lebih awal. Qin Yu mulai tertawa. Namun, matanya tiba-tiba berubah dingin. Jika memang ada seseorang yang mengejar Xiao Hei dan mencoba membunuhnya, maka kita akan pergi dan menghabisi bajingan itu. Benar, Hou Fei juga ikut bersemangat. Dulu, kami bertiga bersaudara menguasai alam kultivasi dasar laut, siapa yang berani memprovokasi kami? Sekarang pun sama, bahkan jika itu adalah alam abadi, iblis, dan setan, siapapun yang berani memprovokasi salah satu dari kami bertiga bersaudara, mereka akan memprovokasi kami bertiga. Hou Fei benar-benar seorang tiran yang kejam. Matanya bahkan memerah saat mengucapkan kata-kata itu. Fei Fei, ayo kita segera pergi dari sini. Tanya Qin Yu. Lagi pula, Hou Fei hanya memiliki 3 kesempatan untuk memasuki area terlarang warisan. Menyia-nyiakan satu kesempatan berarti dia akan kehilangan satu kesempatan lagi. Apa yang kita tunggu? Hou Fei mulai tertawa terbahak-bahak. Aku sudah tidak sabar lagi. Lagi pula, aku masih punya 2 kesempatan lagi setelah ini. Apa kau pikir aku ini kaisar kera besar yang bodoh? Jika aku benar-benar berlatih dan berkultivasi, aku pasti bisa mencapai alam, serangan tongkat tunggal yang mengguncang langit dalam sekali coba. Melihat penampilan Hou Fei yang angkuh, Qin Yu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Teknik tongkat pengguncang langit ini terbagi menjadi 6 teknik berbeda. Hou Fei saat ini masih belum mampu menguasai teknik kedua, terlebih lagi, semakin jauh ke depan, semakin sulit jadinya, bagi Hou Fei untuk menguasai teknik ke-6, kesulitannya bukan hanya sekadar sulit. Bagus, karena Fei Fei kau bahkan tidak peduli dengan kesempatan ini, maka aku juga tidak akan membuang waktu. Ayo pergi, setelah kita keluar, kita akan membawa Si Zan bersama kita dan segera berangkat ke wilayah klan burung. Qin Yu dipenuhi antusiasme. Hou Fei juga berteriak kegirangan. Kedua bersaudara itu segera melangkah ke atas batu biru halus di tepi platform batu terbuka. Batu biru itu bersinar samar-samar, Qin Yu dan Hou Fei langsung keluar dari area terlarang warisan. Hanya saja, setelah Qin Yu dan Hou Fei pergi, terdengar suara gumaman samar dan rendah dari area terlarang warisan.